Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kakak Nirma Fatmala Sandi di Pintar Kimia Channel. Di video ini kakak akan membahas tentang periode dan golongan dalam sistem periodik unsur. Apa itu periode dan golongan? Simak video berikut ini. Oke teman-teman, mari kita belajar tentang periode dan golongan. Kalau kita masuk SMA, pasti kita mengenal apa ini? Ini adalah tabel periodik unsur. Kalau kita mengenal tabel periodik unsur, kita harus memahami apa itu periode dan golongan. Periode adalah lajur horizontal atau mendatar yang terletak di dalam sistem periodik unsur. Periode unsur dibagi menjadi 7 periode, yaitu periode pertama terdiri dari 2 unsur, periode kedua terdiri dari 8 unsur, periode ketiga terdiri dari 8 unsur, periode keempat terdiri dari 18 unsur, periode kelima terdiri dari 18 unsur, periode ke-6 terdiri dari 32 unsur, dan periode ke-7 terdiri dari 32 unsur. Nah, ke-7 periode dalam sistem periodik ini masih dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah periode pendek. Periode pendek terdiri dari periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga. Yang kedua adalah periode panjang. Periode panjang itu adalah periode keempat dan periode kelima. Kemudian periode yang sangat panjang. Periode sangat panjang itu adalah periode ke-6. Yang keempat adalah periode belum lengkap, yaitu periode ke-7. Kenapa dikatakan belum lengkap? Karena para peneliti masih bisa menemukan unsur-unsur yang belum diketemukan. Seperti itu. Setelah periode, terdapat juga golongan. Golongan adalah lajur vertikal yang terdapat di dalam sistem periodik unsur. Golongan itu sendiri di dalam sistem periodik dibagi menjadi 2. Ada golongan utama atau golongan A dan golongan transisi atau golongan B. Golongan utama, golongan A, terdiri dari 8 golongan, yaitu golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, golongan 4A, golongan 5A, golongan 6A, dan golongan 7A, serta golongan 8A. Untuk golongan transisi juga dibagi menjadi 8 golongan, yaitu golongan 1B, golongan 2B, golongan 3B, golongan 4B, golongan 5B, golongan 6B, golongan 7B, dan golongan 8B. Jadi, apa sih kegunaan kita mengetahui periode dan golongan dalam sistem periodik unsur? Kalau kita tahu periode, pasti kita nanti tahu kulit atau jumlah kulit yang terdapat di dalam suatu unsur. Kalau kita mengetahui golongan unsur, maka kita mengetahui elektron valensi yang terdapat di dalam suatu unsur tersebut. Mari kita simak video berikutnya supaya kita bisa menentukan periode dan golongan dalam suatu sistem periodik. Cara membaca periode dan golongan suatu unsur. Kalau aku ambil unsur natrium, maka natrium itu garis vertikalnya itu melambangkan golongan, berarti terletak di golongan 1A, ya. Kemudian garis horizontalnya terletak di periode 3.
Berarti natrium bisa dikatakan terletak di golongan 1A periode 3. Maka kalau natrium ini terletak di golongan 1A, kemudian periodenya 3, maka bisa dikatakan seperti yang di video awal ya, kalau golongan itu melambangkan jumlah elektron valensi. Berarti jumlah elektron valensinya ada 1. Kalau periode itu melambangkan jumlahnya kulit atom. Berapa? Ada 3. Karena itu natrium, kalau aku punya di sini intinya natrium, ada inti ya. Kemudian setelah inti itu sekelilingnya adalah kulit. Kulitnya itu jumlahnya adalah 1, 2, 3. Maka natrium itu memiliki kulit jumlahnya 3. Sedangkan jumlah elektron valensi itu jumlahnya ada 1. Letaknya di mana? Di kulit yang paling terluar. Di kulit yang terluar itu adalah yang mana? Yang ini ya, yang ketiga ya. Karena kulitnya jumlahnya 3, maka kulit yang terluarnya adalah kulit ke-3. Jumlahnya adalah 1 elektron. Seperti itu. Jadi kalau kita bisa menentukan periode dan golongan, kita bisa menentukan jumlahnya elektron valensi atau elektron terluar dan menentukan jumlahnya kulit atom. Kemudian kita ambil contoh lagi, yaitu di sini logam kalsium ya. Logam kalsium ini terletak di di golongan dulu ya. Golongan 2A, periodenya periode 4. Kalau kalsium terletak di golongan 2A periode 4, maka gambarnya gimana atomnya? Kalsium golongannya terletak di golongan 2A, periodenya adalah periode 4. Karena golongannya terletak di 2A, maka jumlahnya elektron valensi ada 2 ya. Kemudian jumlah kulit ada 4 karena terletak di periode 4. Bisa digambarkan intinya atom itu adalah Ca, ada inti atom ya di sini ya. Kemudian jumlahnya kulit ada 1, 2, 3, 4. Jumlahnya kulit ada 4, sedangkan jumlah elektron valensinya ada 2. Maka di sini elektronnya jumlahnya ada 2 di kulit yang paling luar, seperti ini. Kemudian contoh satu lagi ya. Contohnya adalah kita ambil klor. Klor di sini terletak di golongan 7A, periodenya periode berapa di sini klor? Ini ya. 3. Maka klor ini terletak di golongan 7A. Klor terletak di golongan 7A, periodenya ada 3 ya. Berarti jumlah elektron valensinya ada 7, sedangkan jumlah kulitnya ada 3. Maka kalau kita menggambarkan klor, intinya, kemudian kulitnya ada 1,
2, 3. Kulitnya ada 3, golongannya atau elektron valensi terluar, elektron pada kulit luar itu jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini ya. Jadi kalau kita menggambarkan atom itu kan ada inti atom, kemudian tersusun atas kulit atom yang terdiri atas elektron. Maka kita bisa menggambarkan atomnya seperti ini kalau kita bisa mengetahui periode dan golongan. Terima kasih teman-teman bagi yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika ada pertanyaan atau kesulitan, bisa hubungi lewat via WA di bawah ini ya, atau juga bisa langsung lewat komentar. Insya Allah kakak nanti bisa jawab atau balas. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.